حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengingat kembali dan mengambil hikmah dari kisah terusirnya iblis. Terusirnya iblis dari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang keengganan iblis untuk sujud ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Pengulangan kisah ini tentunya untuk menekankan akan bahayanya perilaku iblis dan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan seperti perbuatannya iblis. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari syurga? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan alasannya sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, yang pada saat itu ada iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, fasajadu. Segera para malaikat itu langsung sujud. Ada perintah, langsung sujud. Itu malaikat. Iblis tidak mau sujud, illa iblis. Aba wastakbara. Dia menolak, enggan untuk sujud dan menyombongkan dirinya. Maka Allah golongkan iblis minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Maka ia pun termasuk golongan orang kafir. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Iblis menyombongkan diri di hadapan perintahnya Allah. Iblis tidak mau tunduk, atau dengan bahasa yang lain menolak satu perintahnya Allah. Apa yang menyebabkan iblis menolak? Istakbar, kesombongannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah bercerita sedikit lebih panjang tentang keengganan iblis. Iblis mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, qala ana khairam min.
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ya. Iblis merasa dirinya lebih unggul. Logikanya iblis menyimpulkan bahwa api itu lebih unggul daripada tanah. Kalau dia lebih unggul, maka tidak pantas yang unggul hormat kepada yang tidak unggul. Itu logikanya siapa? Iblis. Dan ini bahasa ma'asyiral muslimin yang harus kita waspadai dari lisan-lisan kita. Ana khairon minhu, saya lebih baik dari dia. Inilah kalimat kesombongan. Kalimat yang betul-betul harus kita waspadai kalau itu muncul dari kita. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih. Saya lebih. Hati-hati. Kata-kata saya lebih baik itu biasanya akan menjerumuskan orang pada perilaku kesombongan. Maka iblis, ma'asyiral muslimin, dia diusir dari surga. Digolongkan sebagai orang-orang kafir karena apa? Aba wastakbara. Dia tidak mau terima perintah Allah dan dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Iblis kufur bukan karena iblis tidak mengenal Allah. Iblis tahu. Iblis kufur bukan iblis tidak punya Tuhan. Iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Bahkan iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang menghidupkan. Allah itu yang membangkitkan. Iblis yakin seyakin-yakinnya. Tapi itu tidak memasukkan iblis sebagai golongan orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak mau patuh atau menolak satu perintah Allah. Menolak itu artinya tidak mau menerima. Di sini ma'asyiral muslimin, orang yang sudah mengakui adanya Tuhan, dia mengakui adanya Allah, dia mengimani hari kebangkitan, tapi tidak mau menerima satu perintah Allah saja, maka dia bukan orang beriman. Satu perintah Allah dia tolak. Saya tidak mau terima, ada perintah ini saya nggak mau terima. Saya tidak mau terima Allah mewajibkan jilbab, saya nggak mau terima. Saya tidak mau terima khamar diharamkan, saya tidak mau terima. Orang seperti ini dalam pandangan Quran dia bukan muslim. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan. Walaupun dia mengakui adanya Tuhan. Wa kana minal kafirin. Ma'asyiral muslimin azzalallahu wa iyyakum. Apa pelajaran penting buat kita? Jangan sampai kita menolak satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menolak itu artinya tidak mau nerima. Berbeda ma'asyiral muslimin kalau kita menerima itu bagian dari perintah Allah. Saya yakin ini perintah Allah dan perintah Allah yang terbaik, tapi saya belum bisa mengerjakannya. Saya belum mengerjakannya, maka tidak termasuk orang kafir. Jangan dikafirkan. Karena dia tidak menolak. Dia nerimo, tapi belum bisa menjalankan. Itu berbeda dengan orang yang sudah menolak. Saya nggak mau diatur sama Tuhan, nggak mau saya. Persis seperti siapa? Iblis. Ya. Iblis itu satu perintah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Maka kesombongan yang paling besar adalah kesombongan di hadapan perintah-perintah Allah. Kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan di hadapannya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan hujjah, disampaikan argumentasi, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan petunjuk Nabi. Dia angkuh, saya nggak mau terima. Jangan atur saya dengan ini, saya punya aturan sendiri. Wah, berat ini orang ini, Pak. Ya, terlalu berani. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Kita tidak punya kendali atas hidup kita. Kita tidak punya apa-apa. Allah yang memberi. Dan kita akan mati kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Sombong di hadapan makhluk saja itu tercela, termasuk dosa besar. Apalagi sombong di hadapan perintah-perintah Allah. Apa gak ada orang zaman sekarang sombong di hadapan perintah Allah? Banyak, Pak. Ya. Diajak untuk berislam dengan baik. Ini saya ngomong orang Islam. Diajak untuk berislam dengan baik? Enggak. Tak mau saya. Ini aturan apa ini? Ini aturan yang kolot. Tidak modern. Loh, berani ini. Dia tahu itu ayat Allah. Kecuali kalau orang nggak ngerti, Pak. Kalau orang nggak ngerti, kita sampaikan. Tapi kalau dia tahu ini ayat Allah, ini syariat Allah, lalu dia tolak, maka itulah kesombongan. Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, pernah mendefinisikan kesombongan itu dalam hadis. Beliau pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada setetek kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuhibbu yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, apakah termasuk kesombongan jika ada orang yang senang berpakaian yang bagus, menggunakan kaos atau menggunakan sepatu yang bagus? Apakah termasuk kesombongan? Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Kesombongan itu bukan dilihat dari pakaian yang bagus, bukan dilihat dari sepatu yang bagus, bukan dilihat dari kendaraan yang bagus. Bukan itu ukuran kesombongan. Lalu Nabi SAW mendefinisikan kesombongan dengan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Kalau ada sedikit saja di dalam jiwa manusia, itu menghalangi dia masuk surga. Apalagi hatinya dipenuhi kesombongan. Maka lihat diri kita masing-masing. Apakah kita berani menolak kebenaran? Yang kedua, apakah kita suka meremehkan orang? Lawan dari kesombongan adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya apa? Menerima kebenaran dari siapapun dan selalu melihat orang lain lebih baik dirinya, bukan dia melihat lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah iblis ini bisa menjadi pelajaran buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, terima seluruh apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Mungkin kita belum bisa melaksanakan sebagian dari ajaran Islam, tapi kita harus minimal meyakini itu bagian dari ajaran agama yang saya belum bisa kerjakan. Maka dengan keyakinan bahwa itu bagian dari agama dan saya belum bisa mengerjakan, kita masih dianggap beriman. Tapi kalau sudah menolak, melawan, menentang satu hukum saja, maka Allah katakan wa kana minal kafirin. Dan terakhir, mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa membuka telinga menerima nasihat. Siapapun yang datang kepada kita, sekalipun kedudukan kita lebih tinggi, lebih berilmu, jangan pernah menutup telinga karena melihat orang itu berada di bawah kita. Biasakan untuk mendengar, biasakan untuk menyapa terlebih dahulu, tundukkan ego kita, karena orang-orang yang sombong akan terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.